Kehormatan sebuah lembaga negara bukan semata-mata karena keberadaan mereka diatur dalam konstitusi. Harkat dan martabat sebuah lembaga negara diakui juga karena hasil kerja mereka tidak pernah diragukan. Salah satu lembaga negara yang kedudukannya diatur konstitusi ialah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Mereka menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mengaudit keuangan negara. Karena itu, mestinya BPK menjadi lembaga terhormat yang hasil kerjanya diakui dan diterima dengan lapang dada. Faktanya jauh panggang dari api. Ada sebagian, untuk tidak mengatakan seluruhnya, hasil audit BPK yang kebenarannya diragukan. Ambil contoh, hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara. BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, tetapi kenyataannya terjadi korupsi di kementerian dan lembaga tersebut. Audit BPK termutakhir, yakni audit pembelian tanah rumah sakit Sumber Waras, tengah diuji. Ia menjadi semacam pertaruhan atas kredibilitas hasil audit BPK sekaligus lembaga BPK. BPK menyebut ada kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak bisa menerima hasil audit BPK itu. Basuki, yang akrab disapa Ahok, itu menilai BPK ngaco. Ia juga menilai hasil audit BPK itu menipu. Soal siapa yang benar terkait dengan hasil audit rumah sakit Sumber Waras, kita serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu didasarkan pada hasil audit BPK dan Ahok sudah dimintai keterangan oleh KPK. Keprihatinan kita ialah kehormatan BPK yang seperti terjun bebas ke titik nol. Harus ada kemauan sungguh-sungguh untuk memulihkan wibawa BPK, bila perlu disertai langkah-langkah radikal. Pertama, anggota BPK yang saat ini berjumlah 9 orang harus dikurangi. Sebagian dari mereka diakui atau tidak ialah partisan dan tidak memiliki latar belakang auditor. Cukup sulit mengawasi anggota yang begitu banyak dan bukan mustahil mereka bebas berkeliaran di lorong gelap transaksi opini WTP. Kedua, mekanisme pemilihan anggota BPK yang kental dengan nuansa politik harus segera diubah. Pemilihan anggota BPK menjadi kewenangan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Sejauh ini harus jujur diakui, kedekatan dengan legislatif dikedepankan daripada memilih anggota yang berintegritas dan kompeten. Peran partisipasi publik terkait dengan rekam jejak calon bahkan tidak menjadi pertimbangan dominan. Tidak mengherankan bila orang bermasalah duduk di BPK dan belakangan sebagian dari mereka menjadi terpidana. Kita mengusulkan rekrutmen anggota BPK mengikuti mekanisme rekrutmen anggota KPK sehingga kepentingan politik saat pemilihan di DPR agak berkurang. Jauh lebih penting lagi, ini usul ketiga untuk menjaga kredibilitas dan menghindari tudingan main politik. Mestinya BPK membuka seterang-terangnya setiap tahapan audit. Jika publik mudah mengakses hasil audit atas rumah sakit Sumber Waras misalnya, BPK akan menuai kepercayaan yang luar biasa. Kesan permainan politik sulit sekali dihindari dari hasil audit BPK terkait dengan rumah sakit Sumber Waras karena momentumnya tidak tepat. Audit Sumber Waras ramai diperbincangkan justru setelah Ahok menyatakan niat untuk maju melalui jalur independen dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Kita percaya, sangat percaya, Ketua BPK Hari Azhar Aziz mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya. Tentu saja, pada saat bersamaan, mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu perlu juga menjelaskan soal namanya yang tercatat di dokumen Panama Papers. Apakah Panama Papers itu salah? Saya bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah. Pak, apakah BPK akan menelusuri dana-dana yang ada di Panama Papers itu? Siapa yang memeriksa siapa? Enggak, maksudnya tanya dong kepada Dirjen Pajak.
Bukan kepada saya, kami Panama Papers bukan keuangan negara. Tanya kepada Dirjen Pajak, tanya kepada... Ada BUMN yang masuk. Saya nggak tahu, tanya kepada BUMN. Tapi kenapa tidak ada di LKHPM, Pak? Tidak dilaporkan. Tidak ada transaksi, nol. Apa saya laporkan harta nol saya kepada LHKPN? Saya mau nantang seluruh pejabat BPK yang ada bila perlu, buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, ini saya ngomong, biaya hidup kalian, anak anda kuliah di mana, saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan itu, nggak boleh jadi anggota BPK, nggak boleh periksa orang, karena kalian bisa jadi ada unsur masalah nanti untuk yang seperti itu. Mulai sekarang periksa ya DKI sekencang mungkin, periksa saja, bila perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi saya akan menuntut seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama, sesuai yang disampaikan oleh BPK. Dia mempunyai dasar pemeriksaan yang sama. Saya akan mulai mengaudit nanti daerah yang dapat WTP semua itu apa. Ada kepala daerah yang dapat WTP masuk penjara juga toh. Nah saya mau tahu itu, biar kita terbuka, selesaikan urusan republik ini gitu loh, supaya beres sama-sama. Jangan merasa BPK kayak Allah Maha Kuasa aja di republik ini. Pak, katanya Agustus lalu Pemprov DKI mengirim. Saya kirim surat menyatakan ada balasan bilang baik, kami akan tanggapin, akan manggil Bapak. Bulan apa itu Pak kalau boleh? Agustus tahun lalu. Agustus juga. Iya. Agustus. Oke. Saya kan protes dong, kirim surat. Ini melanggar kode etik ini. Majelis Kehormatan BPK tolong periksa BPK DKI. Ada yang salah, termasuk salah satu ketua Anda. Anda menyalahi undang-undang. Dia balas, baik, akan kami dalam waktu dekat memanggil Anda untuk klarifikasi. Malah main politik ke di belakang FDINAL. Hah? Makanya saya bilang kalau merasa benar, saya suruh buka aja berita acaranya semua rapat. Terus Anda baca saja. Sekarang BPK boleh nggak tidak nyerahkan buku ke saya? Boleh nggak suruh sekda yang terima? Saya ada hadir loh, paripurna loh. Saya masih ngantar tuh ketua pulang loh. Terus saya kirim surat loh majelis. Semua daftar dosa saya tulis. Kalau ada mau kopi, kasih aja kopinya nanti. Ya, ada terkait sumber waras pertanyaan tulis, saya tulis. Dari KPK Pak ya ke Bapak ya? Ya kan KPK kan mau cocokin, kenapa BPK seperti ini. KPK sih baik. Ya ada satu lah yang agak keluar masuk. Ada 4 orang, 3 orang sih baik. Mereka bilang ini sebetulnya, saya bilang saya terima kasih sama KPK karena mau mengklarifikasi ini. Karena waktu saya ngomong di BPK dia nggak mau catat. Padahal BPK bukan penyelidikan, bukan penyidikan loh. Ya waktu itu ribut masalah iya. Pemprov masuk itu ya Pak ya? Rekam nggak boleh bawa rekaman saya. Terus itu banyak naskah, nggak boleh bawa staf cari. Tapi kalau sekarang ke KPK kan saya udah siap, udah ada. Pak BPK minta selesaikan jalur perundang-undangan Pak. Iya, makanya dia selalu berharap kalau jalur hukum artinya saya mengirim surat protes ke Mahkamah Kehormatan. Saya sudah lakukan. Pertanyaan saya, dia lakukan nggak secara undang-undang? Kok surat saya kan secara undang-undang, kalau kamu nggak suka laporan kami, Anda harus buat. Saya ikutin. Ada kopi suratnya, saya bisa kasih, ada nggak nih? Nih, ini 3 Agustus, Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya tulis, laporan atas hasil pemeriksaan badan, ini kopinya kasih. Saya tulis semua nih, ini yang dimaksud sesuai undang-undang. Saya sebut undang-undang ini. Saya lakukan, BPK. Jadi kamu ngomong tadi itu tuh, aduh kasihan saya sama ngomong. Kamu baca nggak surat saya, ada tanda terima loh. Saya lakukan. Ini semua saya tulis, ayat ini, lengkap ini. Nih, saya tulis semua begitu lengkap. Saya tanda tangan ini.
Nih, saya tanda tangan ini. Keberatan dan tanggapan atas substansi temuan pemeriksaan mengenai pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras sebagaimana terlampir. Aku kasih lampiran. Karena ini ada lampiran nih. Sebagaimana terlampir nih, aku kasih loh. Lihatin sini, Pak. Nih, siapa bilang saya tidak mengikuti cara undang-undang untuk menyurati mereka? Makanya saya tanya BPK ada apa? Lalu dia balas surat saya. Dia balas, ya. Jadi BPK balas saya 18 Agustus. Dia balas saya nih. Ini undang-undang memang. Undang-undang. Jadi kalau BPK menuduh saya tidak melakukan undang-undang sesuai undang-undang, karena BPK kan Tuhan Allah, hanya bisa lapor pada kehormatan. Maka itu Tuhan Allah tuh, BPK betul-betul. Saya lakukan sesuai undang-undang. Lalu dia bilang apa tuh enggak? Disampaikan dengan hormat bahwa Inspektur Utama selaku Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI telah menerima surat nomor perihal laporan atas hasil pemeriksaan BPK perwakilan DKI yang aku udah terima ya. Surat pengaduan tersebut telah dicatat dan diregistrasi dengan nomor ada untuk kepentingan sidang MKKE. Pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sampai hari ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, betul ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Lu kira gua takut? Apa kayak gitu, Pak? Hah? Ngapain dia nunda-nunda kayak gitu? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Oh. Ini apa BPK? Ya kan? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua. Biar kalian tahu BPK dikuasai oleh oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Ini Bapak tunjukin ke KPK kemarin, Pak? ngapain tunjukin KPK udah tahu semua kok. Nanti lagi, nanti lagi, nanti Bang. Makasih, Pak. Gimana soal KPK kemarin, Abang sudah tahu Pak, kenapa masih Sumber Waras masih dilanjutkan? Ya KPK tentu makanya saya terima kasih sama KPK kemarin. Saya bilang saya terima kasih Bapak Ibu panggil saya. Kalau nggak panggil saya ini jadi liar di luar. Seolah-olah saya bersalah. Padahal yang ditemukan BPK itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya gimana Pak? Nggak masuk akal begini dong. Kamu bandingkan harga pembelian oleh Ciputra dengan saya, dengan DKI. Yang Ciputra tuh belinya pakai harga pasar. Kalau pakai NJOP, benar. Dibandingkan dengan harga saya beli, harga NJOP dibandingkan harga pasar, saya lebih murah. Jadi kamu udah nggak fair, menipu. Laporan BPK tuh menipu, saya bilang. Itu saya tulis surat kepada Majelis Kehormatan BPK. Cuma nggak pernah tanggapin. FDINAL cuma dicopot jadi fungsional. Tapi laporannya itu, saya senang KPK, saya sampaikan, dicatat semua di BAP. Saya senang. Yang kedua saya bilang, dia bilang ini kerugian. Kenapa nggak pakai NJOP di belakang? Yang menentukan NJOP memang kami tetapkan. Tapi wilayahnya siapa? Zona merah satu kawasan Jakarta Barat itu siapa yang nentuin? Dari Dirjen. Yang menentukan angka naik siapa? Staf ahli semua, bukan kami loh. Bukan kami panggil, tolong ya, yang merah sekian ya, ini sekian, itu ada hitungannya. Itu kedua. Terus ketiga, kamu suruh saya balikin, ditemukan ada kerugian 191 miliar. Kita udah panggil Kartini Mulyadi, kan dia udah panggil juga. KPK kasih saran, Sumber Waras harus ganti, balikin 191 miliar atau batalin. Nah saya tanya, kalau mau ganti pun, kalau dalam hukum undang-undang pidana korupsi ya, itu harus serahkan kepada jaksa. Jaksa menuntut perdata loh, bukan pidana. Berarti dalam dagang ini
Kamu baca tuh undang-undang tentang korupsi tuh. Kalau KPK ketemu ini salah pun, maka dia serahkan kepada jaksa. Jaksa sebagai pengacara negara akan menggugat perdata kepada sumber waras bahwa ini dalam dagang ini terjadi kerugian, ini Anda harus kembalikan. Nah sekarang masalahnya apa betul kerugian? Nah terus yang membatalkan, saya bilang sama KPK kemarin, membatalkan saya juga mau membatalkan kok, ngapain gue ribut? Nah pertanyaan saya, pernah nggak Anda curiga ada pengusaha pengen beli? Di mana ada tanah begitu murah? Semua orang pengen ini dibatalkan. Kenapa nggak cari tempat lain, kata BPK? Cariin saya tanah di Jakarta, dekat Darmais, dekat Harapan Kita, Jantung, 3-4 hektar. Harga NJOP, gue beli sekarang. Lu cariin. Jadi BPK ini ngaco, suruh balikin terus sekarang suruh jual balik. Kalau jual balik nih, harga lama dong, masa sumber waras mau beli harga baru? Kalau pakai harga lama, saya merugikan negara nggak? Ini tahun kan udah naik nih. Terus kalau saya jual NJOP pun, udah naik pun, dia mau bayar NJOP pun saya bilang, pasti saya akan ditangkap BPK. Kenapa nggak jual harga pasar? Kalau saya mau jual harga pasar pun, kalau DPRD nggak mau kasih, bisa nggak jual balik? Nggak bisa juga. Jadi permintaan BPK ini saya bilang, ini namanya buah si malakama. Ya kan? Sekarang BPK lepas tangan. Bilangnya apa BPK? Oh kami udah selesai. Sekarang urusan KPK. Nah sekarang KPK tentu proses profesional. Tinggal dua aja. Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah. Percuma gugatnya gimana? Ya Tuhan Allah kok di Indonesia kok. Iya dong? Sekarang gimana jelasin? Katanya ada masuk Panama list. Makanya saya tanya, BPK berani nggak duduk di BPK buktiin harta dari mana? Jadi jangan ngomong asal ngomong di Republik ini gitu loh. Saya bilang sama PT yang kemarin yang ngaudit saya satu, saya kamu orang dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edi. Aku udah gituin dia, salam sama beliau. Bilangin, Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang nggak bisa buktikan. Aku gituin, lalu dia keluar ganti lagi yang lebih baik. Terus udah sore, udah malam muncul lagi dia. Tanyanya lucu banget pertanyaannya. Ini nggak dicatat. Pertanyaan sederhana nih, bukan bocorin BAP. Dia tanya, Bapak pernah nggak kepikir, Bapak kan mau beli NJOP, itu harga terendah urusan negara. Bapak berhak menetapkan NJOP. Kenapa Bapak tidak pelambat menetapkan NJOP? Supaya bisa beli yang barang murah. Bagus toh pertanyaan toh, udah malam ini. Terus saya jawabnya sederhana. Saya pertama nggak pernah kepikir masalah itu. Karena itu sesuai kejahatan. Karena tugas saya kan administrasi keadilan sosial loh. Itu kejahatan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita asumsi aku turutin ide Anda ini. Saya juga belum pernah ngitung ya. Berarti saya nggak bisa cuma neken sumber waras loh. Seluruh yang warna merah ini, seluruh Jakarta Barat yang warna merah nih, aku juga harus turunin loh. Terus kalau turunin, semua orang yang zona merah cepat-cepat bayar dengan harga murah. Jangan-jangan kalau hitungan saya belum pernah ngitung ya Pak ya. Jangan-jangan Pemda lebih rugi. Karena PBB-nya semua turun nih. Hanya untuk beli yang sumber waras. Itu jawaban saya pertama Pak. Walaupun ini ide nggak pernah ada di saya. Ini ide penjahat ini Pak saya bilang. Kriminal ini. Sesuai pemerintah kalau itu. Terus yang ide kedua, saya kasih tahu Pak. Kalau berhasil saya tekan itu pun anggap lebih untung. Emangnya sumber waras harus jual sama lo? Sekarang swasta beli bangun rumah sakit, bangun palliative care, bikin apartemen, boleh nggak? Boleh. Dan dia beli harga pasar. Emang dia mau jual sama lo? Sekarang aja namanya NJOP mendekati harga pasar, makanya dia mau aja. Dia tuh jualnya tuh harga pasar loh. Bisa nggak saya nekan sumber waras? Ada lagi pertanyaan yang lucu banget.
Bapak tahu nggak HGB sumber waras akan berakhir 2015? Ini kan bahasanya LSM yang DPRD belakang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau begitu Republik kita kaya raya Pak. Karena hampir semua pabrik, sertifikat apapun di Indonesia atas nama PT, termasuk sawit semua, tambang semua apapun, itu pakai HGB, HGU. Ada masa selesai. Kalau diterjemahkan selesai ini, kita ambil balik. Kaya kita Pak. Kaya Pak. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu Pak? Undang-undangnya Pak, Bapak baca nggak? Aku gituin sama orangnya. Dia kayak orang BPKP. Aku bilang begitu, kemarin di KPK gitu. Ya 4 orang periksa. 3 sih enak aja, 1 keluar masuk. Saya kira orang BPKP, saya bilang. Anda bukan BPKP, saya bilang. Saya tahu Anda profesional, tapi tidak semua juga profesional toh. Karena ini nggak bisa dibuka, saya mesti ngomong. Saya ngomong belak-belakan sama dia. Ya panjang saya sampaikan argumentasi saya. Kalau itu pengertiannya saya bilang, mari nggak usah beli tanah, tunggu aja semua. Berarti semua kantor gedung di semua mall pakai HGB toh, HGU toh. Kalau selesai punya kita nggak? Dari mana otak pikiran itu? Ya gitu aja ya.